Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah, salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak yang kami muliakan, Bapak Wakil Ketua Mahkamah Syariah Aceh yang tetap setia mendampingi kita di hari yang berbahagia ini. Begitu juga Bapak Hakim Tinggi Mahkamah Syariah Aceh yang setia setiap saat bersama kita. Bapak Ibu para peserta Bintek yang dimuliakan Allah, bersama kita telah hadir seorang narasumber melalui Zoom meeting, yaitu Ibu Lilis. Mungkin nanti Ibu Lilis CV-nya akan Ibu Lilis bacakan sendiri untuk lebih akrabnya bersama kita. Karena kata pepatah, bila tidak kenal tak sayang, bila tak sayang tak cinta, dengan tidak cinta ukhuwah kita tidak bisa dipererat. Kami sangat mengharapkan kepada rekan-rekan para peserta semua, mari forum ini kita niatkan untuk talabul ilmu. Semoga gerak langkah kita pada hari ini dapat meningkatkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu narasumber yang kami muliakan, kami informasikan sedikit bahwa peserta yang ada di hadapan kami ini di aula ini terdiri dari 23 satker, yaitu Panitera MS Aceh dan bendahara penerima. Sedangkan ada satu satker yang dari Mahkamah Syariah Sinabang tidak bisa hadir secara langsung, tapi mereka tetap mengikuti melalui Zoom meeting. Dan kasir pada Mahkamah Syariah se-Aceh tetap mengikuti acara ini melalui Zoom meeting di satkernya masing-masing, Ibu. Itu aja informasi dari kami. Dan waktu di Banda Aceh sekarang menunjukkan pukul 8:10, Ibu. Kita ada waktu sampai pukul 9:45. Mudah-mudahan jadwal Jakarta dengan jadwal Banda Aceh tidak ada bedanya. Nanti di penghujung acara sekitar 20 menit kita memberikan berdiskusi atau bertanya jawab kepada peserta, Ibu. Demikian Ibu narasumber, kami persilakan waktu dan tempatnya kami berikan sepenuhnya kepada Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat, yang mulia Wakil Ketua Mahkamah Syariah Aceh, yang saya hormati Bapak Ibu, para panitra, dan para bendahara penerima sewilayah Mahkamah Syariah Aceh, serta Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas ridho dan rahmatnya sampai hari ini kita masih diberi nikmat sehat dan juga nikmat iman. Tak lupa salawat dan salam pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih kepada panitia yang sudah berkenan mengundang saya untuk memberikan materi tentang pengelolaan PNBP pada pagi hari ini. Bapak Ibu, izinkan saya share screen terlebih dahulu, tapi mungkin saya akan memperkenalkan diri dulu sebelumnya. Nama saya Lilis Ainani, jabatan saya Kepala Bagian Penerimaan Negara Bukan Pajak, Biro Keuangan, Badan Administrasi, pangkat saya 4B. Kontak saya adalah 0819 111 9009. Mungkin itu saja yang bisa Bapak Ibu ketahui. Dan saya langsung share screen ya Bapak Ibu untuk mempersingkat waktu tentang pelaksanaan dan pengolahan PNBP berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor 57-KMA-SK-3/2019. Next. Bapak Ibu, para panitra dan bendahara, mungkin dasar hukum daripada
PNBP sudah banyak yang tahu, tapi saya ingatkan lagi bahwa dasar hukum PNBP Mahkamah Agung yaitu pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 9 tahun 2018 tentang penerimaan negara bukan pajak. Yang ketiga adalah Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2019 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak pada Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya. Serta yang keempat adalah keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor 57-KMA-SK-3-2019 tentang petunjuk pelaksanaan pengelolaan PNBP di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya. Saya akan membahas terkait dengan keputusan KMA tentang petunjuk pelaksanaan pengelolaan PNBP di lingkungan Mahkamah Agung dan peradilan yang berada di bawahnya. Next, Mas. Kita lihat lagi dari definisi PNBP dulu, Bapak Ibu. PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung atau tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya. Dan hak yang diperoleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah, dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara. Artinya bahwa nanti Bapak Ibu tidak bisa langsung menggunakan. Jadi harus disetorkan dulu baru bisa digunakan Bapak Ibu. Karena di sini harus melalui mekanisme APBN. Baik, lanjut Mas. Maksud dan tujuan dari SK KMA nomor 57 tahun 2019 ini yaitu pertama untuk memberikan pemahaman yang sama dalam pelaksanaan dan pengelolaan PNBP. Kemudian yang kedua menjadikan pengelolaan PNBP lebih tertib, transparan dan juga akuntabel. Yang ketiga menjadi acuan dalam pelaksanaan PP nomor 5 tahun 2019. Yang keempat, sebagai acuan untuk tertibnya penerimaan, penyetoran, pertanggungjawaban, dan juga pelaporan PNBP. Adapun kelompok PNBP Mahkamah Agung, Bapak Ibu, terdiri dari dua kelompok, yaitu PNBP umum dan juga PNBP fungsional. Yang dimaksud adalah PNBP umum adalah PNBP yang berlaku pada keseluruhan kementerian lembaga. Contohnya seperti sewa barang milik negara, kemudian penjualan atau penghapusan aset barang milik negara, dan banyak lagi Bapak Ibu yang termasuk PNBP umum yang tidak bisa saya sebutkan di sini, tapi ada akun-akunnya dan juga jenisnya. Kemudian untuk PNBP fungsional, Bapak Ibu, PNBP yang kita gunakan dalam memungut PNBP di Satker Bapak Ibu masing-masing, yaitu berdasarkan PP nomor 5 tahun 2019, dan PP ini atau PNBP fungsional ini bersumber dari perkara. Kemudian dana yang sudah disetorkan itu juga dapat digunakan kembali dari PNBP fungsional ini, Bapak Ibu. Next. Untuk kelompok PNBP fungsional, seperti Bapak Ibu sudah ketahui bersama, mungkin di situ ada hak kepanitraan pada pengadilan tingkat banding, hak kepanitraan pada tingkat pertama, kemudian hak kepanitraan pada tingkat banding, hak kepanitraan pada Mahkamah Agung, dan hak kepanitraan lainnya. Di sini untuk hak kepanitraan tingkat pertama biasanya meliputi peradilan umum, agama, dan tun. Begitu juga banding, agama, umum, dan tun, juga hak kepanitraan Mahkamah Agung untuk agama, umum, dan tun. Kita coba lihat untuk agama ya, karena MS Aceh ini adalah peradilan agama, maka kita klik yang agama dulu, Mas.
di tingkat pertama. Belum. Bapak Ibu, ini tarif-tarif yang ada di pengadilan tingkat pertama untuk peradilan agama. Dari mulai pendaftaran perkara sampai dengan hak redaksi ini wajib dipungut jika ada proses bisnisnya. Tapi yang wajib dipungut adalah pada pendaftaran perkara ketika misalnya pendaftaran para pihak untuk pertama kali atau membayar uang panjar. Ini harus ada uang perkara, pendaftaran perkaranya yaitu. Kemudian ada relas panggilan pertama pada penggugat, pemohon, pelawan, pembantah, atau relas panggilan pertama juga kepada tergugat, termohon, terlawan, terbantah. Kemudian jika ada putusan sela kepada penggugat ataupun tergugat, silakan Bapak Ibu memungut juga. Kemudian jika ada saksi penggugat, ada saksi tergugat, atau panggilan ahli penggugat dan tergugat, maupun panggilan penterjemah, silakan dipungut. Jika tidak ada, tidak perlu dipungut dan tidak perlu disetorkan. Kemudian pemeriksaan setempat atas permintaan, misalnya ada, silahkan aja. Kemudian pendaftaran permohonan sita, jika ada, silahkan dipungut untuk sitanya atau pendaftarannya sampai dengan penetapan sita, berita acara penyitaan, ini jika ada sita ya Bapak Ibu. Kemudian ada relas pemberitahuan putusan, nah ini juga wajib. Karena nggak mungkin tidak diberitahu putusannya kepada para pihak tadi. Kemudian jika ada pencabutan, ketika Bapak Ibu ada pencabutan dari pihak, baik itu tertulis maupun tidak tertulis, itu harus ada PNBP-nya juga, ada surat pencabutannya tentunya. Kemudian pendaftaran pengangkatan sita. Naik Mas ke atas. Nah, ini juga penetapan perintah penawaran pembayaran juga jika ada silahkan. Kemudian sampai dengan hak redaksi. Hak redaksi ini wajib dipungut. Di sini ada tarif dan juga satuannya. Ini ada yang ada di PP Bapak Ibu. Di PP nomor 5 tahun 2019, silakan nanti bisa dibaca sendiri. Naik Mas ke bawah lagi. Nah, di sini juga ada eksekusi ya Bapak Ibu. Eksekusi ini bukan cuma ada di peradilan agama, tapi juga peradilan umum dan juga peradilan tun. Ada eksekusinya. Silakan jika ada yang mau eksekusi, silakan dipungut. Di sini sudah ada tarif dan juga satuannya. Baik, lanjut ke yang balik lagi. Nah, ini kalau hak kepanitraan pada pengadilan tingkat banding, kita lihat tarifnya. Nah, di sini kita lihat ini untuk tingkat banding peradilan umum dan peradilan agama ini sama tarifnya dan juga proses bisnisnya ya. Jadi tidak dibedakan, misalnya di peradilan agama ada pendaftaran permohonan, ya di peradilan umum juga ada permohonan banding, penyerahan akta banding, relas pemberitahuan pernyataan banding, penyerahan memori banding, dan sebagainya, ini sampai dengan redaksi putusan atau penetapan. Nah, Bapak Ibu biasanya di tingkat banding sendiri tidak memungut ini. Ini dipungut di tingkat pertama, yang dipungut atau yang disetorkan oleh tingkat banding hanya hak redaksinya saja. Jadi tetap yang memungut adalah tingkat pertama, baik itu hak kepanitraan tingkat banding, tingkat Mahkamah Agung juga yang memungut adalah di tingkat pertama. Jadi kuncinya adalah ada di
tingkat pertama. Jika tingkat pertama tidak memungut, maka ada kerugian negara sebetulnya yang disebabkan tidak dipungutnya PNBP di tingkat pertama. Maka untuk tingkat pertama silahkan mempelajari PP-nya dulu. Kemudian SKKMA nomor 57 juga dibaca supaya tidak salah dalam menerapkan PNBP atau mengelola PNBP di Satker Bapak Ibu masing-masing. Lanjut. Ini adalah hak kepanitraan Mahkamah Agung juga sama. Coba kita lihat, Mas. Ya, di agama, Mas. Kita nggak buka yang umum ya Bapak Ibu, karena yang umum untuk peradilan umum, kita buka yang peradilan agama. Ini adalah tarif-tarif yang ada di peradilan agama untuk Mahkamah Agung. Jadi silahkan saja, ada kasasi, ada PK. Jadi untuk peradilan agama yang kasasi, mulai dari pendaftaran kasasi sampai dengan redaksi putusan. Begitu juga PK atau peninjauan kembali perdata agama, mulai dari pendaftaran sampai dengan redaksi putusan. Dan juga ada hak uji material untuk peradilan untuk Mahkamah Agung ya. Lanjut, Mas. Untuk hak kepanitraan lainnya, Bapak Ibu, ini adalah tarif untuk semua peradilan, baik itu agama, umum, dan tun. Di sini semua memakai ada hak kepanitraan lainnya. Misalnya pengesahan pendaftaran surat di bawah tangan. Jika ada, Bapak Ibu silahkan untuk memungut. Kemudian penyerahan turunan, salinan putusan atau penetapan pengadilan. Ini 500 per lembar, jadi ada satuannya Bapak Ibu, silakan untuk memungut sesuai dengan satuannya masing-masing. Kemudian pencatatan berita acara penyumpahan ini bukan punya agama, tapi ini biasanya umum. Kemudian penyimpanan, penyerahan uang atau surat berharga yang disimpan di kepanitraan. Kalau ada, silahkan dipungut. Kemudian akta surat keterangan. Jika ada yang minta surat keterangan, silahkan dipungut. Kemudian yang ini punya agama nih, penerbitan dan penyerahan akta cerai yang dibuat di kepanitraan pada pengadilan agama. Kemudian ada pendaftaran surat kuasa insidentil. Juga ini bisa agama, umum, dan juga tun. Kemudian pendapatan uang meja dan upah pada panitra badan peradilan. Ini juga untuk 3 lingkungan peradilan, umum, agama, dan juga tun. Nah, jika Bapak Ibu ada sisa uang panjar, maka ini menjadi PNBP apabila tidak diambil oleh para pihak lebih dari 6 bulan. Maka ini ada sisa uang panjar ini adalah sebetulnya bukan PNBP, tapi potensi PNBP Bapak Ibu. Ketika tidak diambil oleh pihak lebih dari 6 bulan, maka itu menjadi haknya negara. Dan Bapak Ibu, para bendahara wajib menyetorkannya ke kas negara sesuai dengan akun yang ada di sini 425239. Lanjut. Nah, untuk pungutan PNBP, Bapak Ibu, sesuai SKKMA nomor 57 garing KMA garing SK garing 3 2019, itu berisi penjelasan pungutan PNBP. Contoh misalnya ada pungutan tentang hak redaksi putusan atau penetapan. Di situ
Penjelasannya adalah putusan atau penetapan setelah dibacakan dan dilaporkan oleh panitera pengganti dan menyerahkan instrumen. Jadi intinya ada instrumen ya kepada kasir, maka pada hari itu kasir mengeluarkan PMBP-nya dari panjar dan diserahkan ke bendahara penerimaan dan disetor ke kas negara. Jadi silakan jika sudah ada putusan, maka panitera pengganti harus segera memberitahu atau menyerahkan instrumen kepada kasir agar PNBP ini atau yang sudah ada bisa dikeluarkan Bapak Ibu untuk disetorkan ke kas negara oleh bendahara penerimanya. Contoh kedua adalah misalnya pendapatan uang meja atau legas dan upah pada panitera badan peradilan. Di sini ada penjelasannya bahwa pemohon sebelum menerima salinan putusan atau penetapan untuk permintaan kedua dan seterusnya dan menyetorkan langsung biaya PNBP-nya ke kasir. Dan kasir menyerahkan ke bendahara penerima dan disetor ke kas negara. Jadi artinya untuk permintaan kedua dan seterusnya untuk memungut PNBP yang berupa pendapatan uang leges atau uang meja atau leges dan upah pada panitera badan peradilan. Kalau untuk yang pertama bagaimana? Dipungut enggak gitu kan? Untuk yang pertama biasanya kan kita berikan kepada P ya, pemohonnya, karena yang membayar panjar perkaranya biasanya yang P-nya, sehingga kita tidak pungut untuk uang mejanya untuk P yang untuk pertama kali pemberian kepada pemohonnya. Namun ketika pemohonnya meminta lagi salinan putusan yang kedua atau T-nya atau pengajarannya, silakan Bapak Ibu memungut pendapatan uang meja atau leges ini Bapak Ibu. Untuk pengangkatan kasir, bendahara biaya proses, bendahara penerimaan di sini kita lihat bahwa kasir itu ditunjuk dan diangkat oleh Ketua Pengadilan tingkat pertama Bapak Ibu. Sedangkan bendahara biaya proses itu ditunjuk oleh pengelola biaya proses atau panitera Mahkamah Agung dan panitera pengadilan tingkat banding, karena bendahara biaya proses ini adanya di tingkat banding dan juga Mahkamah Agung. Di tingkat Mahkamah Agung dan di tingkat Mahkamah Agung dan tingkat banding ini tidak ada kasir, sehingga adanya adalah bendahara biaya proses. Kemudian pengangkatan dan penetapannya dituangkan dalam SK Panitera MA dan juga Ketua Pengadilan tingkat banding. Untuk bendahara penerimaan, pimpinan Mahkamah Agung berwenang mengangkat bendahara penerimaan. Pimpinan Mahkamah Agung mendelegasikan pengangkatan bendahara penerimaan kepada Sekretaris Pengadilan dan juga KPA, khusus unit Eselon 1 seperti BUA. Tidak ada sekretarisnya, jadi di sini adanya biro, maka di BUA ini yang mengangkat bukan sekretaris tapi KPA-nya. Lanjut, Mas. Nah, ini bendahara penerimaan biaya proses tidak boleh merangkap sebagai kasir atau bendahara pengeluaran ya Bapak Ibu. Tolong jika ada di Satker Bapak Ibu yang masih bendahara atau kasir atau bendahara biaya proses saling merangkap, atau bendahara pengeluaran merangkap bendahara penerimaan, atau bendahara penerimaan merangkap kasir, atau bendahara penerimaan merangkap biaya proses misalnya, ya tolong
disahkan atau di SK-kan sendiri-sendiri, orangnya berbeda. Di sini ada cuplikannya di SKKMA, yaitu bahwa bendahara penerimaan adalah petugas yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada kantor atau satuan kerja kementerian lembaga. Sedangkan kasir adalah petugas yang ditunjuk dan diangkat oleh Ketua Pengadilan tingkat pertama untuk mengelola kas atau kas kecil yang tugasnya menerima, mencatat, membukukan, mengeluarkan, atau menyerahkan uang yang diterimanya kepada bendahara penerimaan atau pihak. Jadi, jabatan bendahara penerima tidak boleh dirangkap oleh KPA, PPK, PPSPM, bendahara pengeluaran, kasir, dan juga bendahara biaya proses. Jadi jelas ya Bapak Ibu? Lanjut Mas. Dalam pengelolaan PNBP yang dikelola dalam sistem APBN ini, Bapak Ibu, yang pertama adalah harus, kenapa? Sebentar Bapak Ibu. Ya. Jadi dalam yang dikelola dalam sistem APBN ini, yang pertama adalah harus membuat perencanaan, kemudian pelaksanaan, pertanggungjawaban, pengawasan, dan juga pemeriksaan. Dalam perencanaan, yaitu dilakukan untuk menyusun RAPBN dalam bentuk target PNBP dan pagu penggunaan dana PNBP. Maka kemarin kita sudah pernah membuat target ya Bapak Ibu, yaitu termasuk dalam perencanaan PNBP. Kemudian pelaksanaan. Pelaksanaan ini yang masuk pelaksanaan adalah pemungutan, pembayaran, penyetoran, dan juga penagihan piutang. Kemudian pertanggungjawaban masuk pertanggungjawaban adalah penatausan dan juga pelaporan. Yang termasuk pengawasan adalah yang pengawas atas perencanaan, pelaksanaan, dan juga pertanggungjawaban PNBP. Jadi Bapak Ibu, PNBP ini saat ini selalu intens untuk diawasi oleh badan pemeriksa, baik itu internal Mahkamah Agung atau Bawas maupun eksternal yaitu BPK. Kemudian yang kelima adalah pemeriksaan. Pemeriksaan ini dapat dilanjutkan pemeriksaan jika ditemukan indikasi pelanggaran. Jadi kalau ada indikasi pelanggaran yang merugikan negara, biasanya nanti akan diperiksa oleh BPK dan juga nanti akan mungkin sampai dengan ke peradilan. Maka penatausan dan pelaporan ini juga menggunakan aplikasi PNBP pada Simari Online Bapak Ibu. Jadi silahkan Bapak Ibu yang belum mengisi Simari Online-nya, karena Simari Online ini untuk pembukuan dan juga pelaporan outputnya ya, untuk bendahara penerima di Satker Bapak Ibu masing-masing. Lanjut Mas. Untuk penyetoran PNBP sesuai dengan SKKMA nomor 57, yaitu bahwa kasir atau bendahara biaya proses wajib menyerahkan kepada bendahara penerimaan. Kemudian bendahara penerimaan juga wajib menyetorkan ke kas negara. Jadi PNBP atau bendahara penerimaan setelah menerima uang PNBP wajib dibuatkan namanya tanda terima atau SBS Bapak Ibu. SBS-nya dari mana? Dari Simari. Jadi di aplikasi Simari itu ada menu cetak SBS. Kemudian Bapak Ibu bisa membuat billing dulu. Billingnya di mana? Billingnya di Simponi dan dapat menyetorkan melalui ke kas negara melalui bank atau pos persepsi yang ada di wilayah masing-masing.
Di bank ini bisa berbagai macam cara, Bapak Ibu. Bisa lewat teller, artinya kita datang sendiri ke bank, atau via e-banking, atau ATM boleh, atau mesin edisi. Jika Bapak Ibu di satkernya masing-masing ada mesin edisi, silakan menyetorkannya pakai mesin edisi. Jadi Bapak Ibu yang misalnya bendahara penerimanya merangkap sebagai PP atau JS atau JSP, maka dengan sangat mudah untuk menyetorkannya ke kas negara dengan berbagai cara tadi. Yang penting sudah membuat billingnya melalui aplikasi Simponi. Ketika sudah ada kode billing, maka kita dapat menyetorkan tadi lewat ATM, e-banking, atau mesin edisi, atau bahkan sekarang sudah bisa melalui Topet atau Tokopedia, Bapak Ibu. Jadi penerimaan negara bukan pajak ini dapat disetorkan kapan saja dan di mana saja. Sekarang tidak dilihat siapa yang menyetorkan, tapi dilihat kapan setoran itu sampai ke kas negara. Jadi silahkan Bapak Ibu secara tertib setiap hari kerja harus sudah menyetorkan ke kas negara jika ada transaksinya. Lanjut, Mas. Nah, untuk penyetoran, sebagaimana tadi yang sudah saya sampaikan, di SKKMA nomor 57 ini juga ditetapkan bahwa PNBP yang diterima kasir atau tingkat pertama di pukul 8 sampai 12 waktu setempat itu wajib diserahkan ke bendahara penerimaan di hari yang sama. Jika pukul 12 ke atas diserahkan besok pagi ke bendahara penerimaan. Ini maksudnya apa? Supaya antara pencatatan yang di bendahara penerimaan sama dengan yang di SPAN atau di KPPN, Bapak Ibu. Ketika nanti ada rekonsiliasi dengan KPPN, jumlah, waktu, dan juga akunnya sama. Kemudian PNBP yang diterima bendahara biaya proses atau tingkat banding ini juga sama. Di sini juga dijelaskan di SKKMA 57 bahwa pukul 8 sampai 12 waktu setempat wajib diserahkan ke bendahara penerimaan di hari yang sama. Kemudian di pukul 12 ke atas diserahkan besok pagi ke bendahara penerimaan. Boleh enggak sih saya menyetorkannya, misalnya Bapak Ibu misalnya bendahara menyetorkannya jam 1. Silahkan aja, bisa saja, asalkan di KPPN-nya bisa ditulis atau tertulis di hari itu juga. Atau Bapak Ibu mau tetap disetorkan hari itu, tapi misalnya di KPPN akan tercatat besok hari, ya monggo silahkan. Yang jelas PNBP ini harus disetorkan setiap hari kerja. Tidak boleh disimpan, apakah itu seminggu sekali, sebulan sekali, bahkan ada yang sebulan sekali. Saya pernah ke satu satker, dan itu saya minta untuk disetorkannya setiap hari. Karena ini akan menjadi temuan Bapak Ibu. BPK akan selalu mengecek PNBP di Mahkamah Agung, dan temuannya adalah pengolahan PNBP dinilai kurang tertib di Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Oleh sebab itu, karena sekarang sudah ada acuannya, ada regulasinya kita, yaitu SKKMA nomor 57 ini, maka supaya tidak menjadi masalah dan temuan oleh BPK maupun Bawas, Bapak Ibu harus lebih tertib dalam penyetoran PNBP-nya di satker masing-masing. Lanjut, Mas. Nah, untuk penatausahaan PNBP, Bapak Ibu, ini sesuai dengan SK nomor 57 juga, kita wajib memakai aplikasi Simari Online.
Simari Online ini adalah aplikasi yang dibangun oleh Mahkamah Agung khusus untuk bendahara penerimaan, untuk pembukuan dan juga pelaporan. Nanti ke depannya Bapak Ibu, ini ada kabar baru atau kabar gembira nanti bahwa nanti di tahun, insya Allah di tahun 2022 antara Simari dengan Simponi ini akan terintegrasi. Jadi nanti Bapak Ibu yang bendahara tidak lagi menginput di Simponinya, tapi langsung di Simari. Ketika Bapak Ibu mencatat di Simari, sudah langsung bisa cetak billing di Simarinya dan bisa langsung menyetorkan ke kas negara. Nah, gitu Bapak Ibu. Jadi tidak perlu lagi 2 kali input. Kenapa? Supaya memperkecil kesalahan input ya, kesalahan data. Kemudian di Simari Online ini Bapak Ibu saat ini ada 4 menu, yaitu menu penerimaan, penyetoran, pembukuan, dan juga pelaporan. Untuk penerimaan ini yaitu merekam data penerimaan dan juga mencetak bukti penerimaan atau SBS. Bukti penerimaan SBS ini penting Bapak Ibu untuk dicetak. Mengapa? Karena bahwa itu bukti bahwa si bendahara ini sudah menerima uang, sejumlah uang dari kasir gitu. Tidak hanya kasir, bisa dari siapa saja sebetulnya. Katakanlah kalau itu PNBP umum, misalnya dari pihak yang menyewa kantin, misalnya boleh saja pakai dicetak juga dari atau dicatat dulu di Simarinya, kemudian nanti dicetak SBS-nya, bukti penerimaannya. Kemudian penyetoran. Ini merekam kode NTPN dan tanggal setornya Bapak Ibu. Jadi biasanya di penyetoran itu bisa yang kalau misalnya dia diterimanya secara cash, biasanya yang dicetak itu atau yang dicatat itu adalah kode NTPN. Namun ketika tidak secara cash, misalnya dipotong gaji itu pakai SPM gaji ya, di situ di penyetoran ada pilihan, biasanya ada yang melalui SBS ini cash ya bayarnya, atau melalui SPM. Ya, kalau SPM tidak tidak diterimanya, namun benar Ibu mencatat apa yang nanti direkam oleh bendahara ketika penyetoran SP2D-nya. Kode SP2D-nya Bapak Ibu. Di sini kurang ditambahin penyetoran untuk kode SP2D ya. Kemudian pembukuan. Pembukuan ini mencetak setiap bulan pembukuan, baik itu BKU, buku kas umum, maupun buku perbantu per akun. Jadi bendahara penerimaan wajib mencetak buku kas umumnya maupun buku pembantunya setiap bulan, setiap akhir bulan Bapak Ibu. Dan ini harus ditandatangani oleh bendahara itu sendiri dan juga oleh sekretaris gitu. Kenapa harus dicetak? Padahal kan itu sudah ada di komputer, misalnya sudah ada di Simari. Nah, pertanyaannya seperti itu. Karena kita khawatir ketika nanti ada tidak dicetak oleh Bapak Ibu bendahara penerimaan, ketika ada pemeriksaan dari BPK ataupun ada pemeriksaan dari tingkat banding ataupun dari Bawas secara tiba-tiba, nah tidak ada bukti pembukuannya, misalnya si yang bersangkutan atau bendaharanya sedang berhalangan hadir ke kantor. Apakah dia cuti atau sakit, maka yang di kantor ini atasan langsungnya atau temannya ini akan kebingungan data apa yang bisa kita berikan kepada pemeriksa.
Maka untuk itu saya mau minta kepada bendahara penerimaan sesuai dengan SKKMA 57 ini wajib mencetak setiap bulannya, baik itu buku kas umum maupun buku pembantu per akun tadi. Kemudian yang keempat adalah pelaporan. Menu pelaporan di sini adalah untuk mencetak laporan realisasi PNBP setiap bulan. Jadi silahkan cetak laporannya setiap bulan, kemudian juga per triwulan ada juga, per semesteran, bahkan per tahun juga ada. Dan pastikan data PNBP pada SIMARI ini sudah sama dengan yang ada di SPAN maupun yang ada di Irekon LK, Bapak Ibu. Silahkan direkonsiliasi setiap bulannya, baik itu rekonsiliasi internal maupun eksternal. Nah, ini rekonsiliasi internal di sini juga untuk SKKM 57 juga diwajibkan untuk melaksanakan rekonsiliasi internal antara bendahara penerimaan dengan kasir, bendahara penerimaan dengan operator SAIBA atau bendahara biaya proses dengan kasir atau operator SAIBA, silahkan. Ini dilakukan di setiap bulan. Kenapa sih harus melakukan rekonsiliasi internal ini? Yaitu untuk mencocokkan data. Mencocokkan data yang ada pada bendahara penerimaan dengan data yang ada di kasir atau bendahara biaya proses dan juga data di operator SAIBA, Bapak Ibu. Karena yang saya temui ketika kami melakukan monitoring maupun pembinaan, seringkali datanya tidak sama. Apalagi di akhir tahun biasanya. Nah, tolong juga untuk tingkat banding ketika menyusun laporan keuangan, ada akun ataupun nilai-nilai yang berbeda, maka tolong segera diberitahu kepada si bendahara satkernya, supaya kesalahan itu tidak sampai ke eselon 1 atau ke tingkat Mahkamah Agung gitu. Nah, ini jika diketahui lebih dini, maka bisa dilakukan mungkin revisi atau ralat akun atau ralat unit organisasi jika yang salah unit organisasi atau akun. Jadi ada penanganan dini gitu ya Bapak Ibu. Lanjut Mas. Bapak Ibu, untuk aplikasi PNBP pada SIMARI online, silakan di laman Mahkamah Agung, ini ada pnbpmahkamahAgung.go.id. Dia aplikasinya yang berbasis web, ya, berbasis web, dan aplikasi ini wajib untuk menata usahakan transaksi PNBP, baik itu penerimaan dan juga pelaporan. Jadi bagi Bapak Ibu yang di awal tahun maupun yang ada penggantian bendahara di tengah tahun atau di tahun berjalan, maka silakan daftar baru dulu Bapak Ibu. Daftar baru di sini ada menunya di sebelah kiri ini. Ada asas-asas, kita ada ini enggak, moderator, mohon maaf saya tanya, apakah ada kita break, coffee break atau bagaimana? Ibu, kita lanjutkan aja, Bu. Iya. Oh, baik kalau gitu. Kita lanjutkan aja ya. Siap.
Jadi asas pengelolaan PNBP yaitu terdiri dari pungutan dan penyetoran ini prinsipnya adalah seluruh satker wajib memungut PNBP sesuai dengan PP nomor 5 tahun 2019. Yang kedua, seluruh PNBP dikelola dalam sistem. Yang ketiga, seluruh PNBP wajib disetor langsung secepatnya ke kas negara. Jadi berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor 57 2019 ini bahwa seluruh satker wajib mempunyai bendahara penerimaan, termasuk unit eselon 1 juga harus punya. Kemudian yang kedua, menyetorkan PNBP yang diterima bendahara penerima itu dilakukan setiap hari. Kemudian bendahara penerimaan wajib menatausahakan seluruh transaksi PNBP ke dalam aplikasi Simari. Nah, untuk penyetorannya PNBP dilakukan secara elektronik melalui Simponi, sebagaimana diatur dalam PMK nomor 32 tahun 2014. Lanjut. Untuk asas pengolahan PNBP yang berdasar di tingkat banding ini sudah mempunyai atau mungkin yang hari ini dilakukan adalah penggunaan PNBP ya yang atau dananya dari PNBP. Dana Ibu membuat bintang ini sesuai dengan yang ada di Pagu dan dananya ini dari PNBP. Prinsipnya adalah yaitu bahwa instansi pengelola PNBP dapat mengusulkan penggunaan dana PNBP yang dikelolanya. PNBP fungsional Bapak Ibu. Untuk PNBP umum saat ini belum bisa digunakan, namun PNBP fungsional yang bisa digunakan. Kemudian persetujuan penggunaan dana PNBP ini oleh Menteri Keuangan. Jadi kita prinsip Bapak Ibu sebesar 21% dari target. Nah, mudah-mudahan apa yang dituangkan dalam Pagu anggaran Bapak Ibu bisa terserap semua, sehingga nanti ke depannya mungkin bisa kita mengajukan atau usulan terkait dengan penggunaan ini untuk mengusulkan lebih ditingkatkan lagi izin penggunaannya gitu, yang tadinya 21%, siapa tahu kita bisa jadi 50% atau bahkan lebih. Kemudian penggunaan PNBP ini dapat digunakan dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan PNBP dan atau peningkatan kualitas penyelenggaraan pengelolaan PNBP atau kegiatan lain yang seperti sekarang Bapak Ibu rasakan ini mungkin dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan pengelolaan PNBP ya. Kemudian untuk yang kedua adalah mengoptimalisasikan PNBP juga bisa. Nah, untuk PNBP BLU kita bukan bukan kementerian lembaga yang BLU ya. Yang BLU itu hanya rumah sakit, perguruan tinggi, artinya badan layanan umum ini dapat menggunakan langsung sesuai mekanisme APBN. Dan untuk PNBP umum yang seperti saya tadi sampaikan belum bisa digunakan, tapi yang bisa digunakan adalah PNBP yang fungsional aja. Lanjut. Nah, ini mekanisme ketika Mahkamah Agung menyampaikan atau meminta persetujuan izinan Bapak Ibu. Jadi dari pimpinan kementerian lembaga atau Mahkamah Agung ya dalam hal ini mengajukan atau membuat proposal penggunaan yang disampaikan kepada Menteri Keuangan. Kemudian Menteri Keuangan juga menyampaikan kepada Dirjen Anggaran. Dirjen Anggaran ini juga ada Direktur PNBP di bawahnya.
kami melakukan pembahasan yang sangat panjang Bapak Ibu untuk mendapatkan izin penggunaan ini. Kemudian baru setelah ada persetujuan ditetapkan dalam keputusan Menteri Keuangan tentang persetujuan penggunaan sebagian dana PNBP. Nah, inilah proses-proses ketika kami membuat izin penggunaan PNBP Bapak Ibu. Lanjut. Nah, ini adalah surat yang terkait dengan izin penggunaan tadi, yaitu nomor 446 dari MK 2020. Halnya persetujuan penggunaan dana penerimaan negara bukan pajak pada Mahkamah Agung. Ini isinya adalah bahwa Mahkamah Agung dapat menggunakan maksimal pencairan sebesar 21%. Intinya seperti itu sih Bapak Ibu. Dan ini seharusnya sudah dilakukan oleh Mahkamah Agung di tahun 2020. Tapi karena kami terkendala dengan penggunaan baru pertama kali ini, maka sehingga agak ada yang salah-salah ketika kami membuat atau mengajukan administrasinya ke Kementerian Keuangan. Dan kebetulan izin penggunaan ini Mahkamah Agung melakukan secara terpusat. Kenapa harus terpusat? Karena kalau tersebar nanti yang tidak mempunyai tidak merasakan PNBP yang bisa digunakan gitu. Jadi harus terpusat supaya subsidi antara yang tidak memiliki PNBP atau kecil dengan yang PNBP besar itu sama. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini kalau kita lihat gambar ya Bapak Ibu, di tahun 2017, dari tahun 17, 18, 19, sampai 20, target yang kita buat atau kita ajukan ke Kementerian Keuangan, kebetulan waktu itu di tahun 2017, 18 ini sampai dengan 19 kita belum punya izin penggunaan. Namun kita tetap diminta untuk membuat target dan juga realisasi. Kami tidak berani membuat target yang besar, kami hanya membuat target yaitu sebesar 47,6 M. Sekian-sekian ya. Kemudian realisasinya pada saat itu 2017 itu sebesar 73,8 M. Nah, di tahun 2018, karena realisasinya lebih besar, kami menaikkan targetnya jadi 56,2 M. Ternyata di realisasinya bukannya naik, tapi menurun sebesar 59,9 M, Bapak Ibu. Kenapa? Karena pada saat itu ada pelarangan atau ada undang-undang nomor 34 tentang administrasi pemerintahan itu bahwa segala bentuk legalisasi tanda tangan tidak dipungut biaya. Maka Mahkamah Agung memutuskan untuk tidak memungut yang namanya legalisasi tanda tangan Bapak Ibu. Sehingga pada saat itu juga menurun. Dan itu dihapus oleh Mahkamah Agung tentang legalisasi tanda tangan yang akunnya kalau nggak salah 423411 waktu itu Bapak Ibu. Kemudian di tahun 2019 kita hanya menurun lagi targetnya jadi 54,4 M. Kita di tahun 2019 ini naik Bapak Ibu menjadi 80,6 M.
pendapatan kita atau realisasi kita. Kenapa? Karena di tahun 2019 PP tarif yang baru, PP nomor 5 tahun 2019 kita berlakukan. Sehingga ada peningkatan penerimaan di tahun 2019 Bapak Ibu. Nah, ketika tahun 2020 kami berani untuk meningkatkan lagi targetnya. Targetnya di tahun 2020 sebesar 75,4 M. Nah, ini sebenarnya untuk izin penggunaan tadi. Ketika Mahkamah Agung memiliki 21%, kita hitung dari 75,4 ini. Berapa yang bisa digunakan? Jadi 21 kali 75, ya sekitar berapa ya, 15 eman lah yang bisa kita gunakan untuk 3 lingkungan peradilan. Nah, realisasinya alhamdulillah naik jadi 84. Jadi kalau misalnya sama atau turun, ya kita nggak bisa menggunakan dari target yang tadi. Target bisa, cuma untukannya nggak bisa lebih, gitu Bapak Ibu. Untuk 2021 saya belum mengecek lagi. Mungkin lanjut Mas. Ya. Nah, saya rasa untuk yang materi pertama ini saya cukup. Mungkin ke sesi pertanyaan saya kembalikan dulu kepada moderator, silahkan. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu narasumber. Kami untuk sesi tanya jawab ini kita buka dulu untuk yang ada di ruangan ini. Untuk 5 orang. Apabila Bapak Ibu ingin bertanya, mohon disebutkan nama dan dari satker mana. Kami persilakan. Kami sebentar, satu dari Blang PD. Kami persilakan dulu, satu dari Blang PD, sebutkan nama Bapak. Saifuddin SAG SH, kami persilakan dulu Pak. MH, SHMH ya. Ibu narasumber, kita berikan kesempatan bertanya dulu untuk 5 orang, nanti sekaligus dijawab, Ibu ya. Persilakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Ibu pemateri dan Ibu moderator, saya ingin bertanya tentang ada kaitannya dengan kekhususan Aceh yang mengenai perkara jinayah. Sebentar Pak, mohon disebutkan nama dan jabatan dan dari satker mana. Baik, sebelum saya bertanya, izin Ibu moderator, saya nama Saifuddin SAG MH. Kebetulan sekarang sebagai panitra Mahkamah Syariah Blang PD. Ibu moderator, yang ingin saya tanyakan adalah tentang kekhususan Aceh, itu Mahkamah Syariah di Aceh yang menangani perkara jinayah. Kalau tadi disinggung salah satu akun sumber pendapatan PNBP itu adalah dari salinan putusan perdata. Yang ingin saya tanyakan mungkin mewakili kawan-kawan yang lain, kalaulah di salinan putusan perdata itu ada PNBP-nya, kira-kira apa pertimbangannya sampai dengan hari ini akun PNBP yang bersumber dari salinan putusan jinayah itu sama sekali tidak ada. Malah kami pernah ditegur oleh pimpinan di tingkat banding yang mempertanyakan ada tidak kutipan pada saat mengeluarkan salinan putusan jinayah. Nah, kalau itu pernah terjadi dan alhamdulillah tidak ada, itu dianggap sebagai sebuah pelanggaran. Jadi yang ingin saya tanyakan, apa pertimbangannya sampai dengan sekarang akun PNBP yang bersumber dari salinan putusan jinayah itu tidak ada.
Demikian saya mungkin sudah bisa dipahami. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pada Bapak Panitra Blangpidi. Lanjutkan dengan Panitra dari mana tadi? Takengon. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama Fauzi, Panitra Mahkamah Syariah Takengon. Yang pertama ada ini tadi dari penjelasan Ibu narasumber tadi bahwa sebelumnya kita akan ada legalisasi tanda tangan. Kemudian legalisasi tanda tangan ini dihapus. Kemudian ada yang namanya uang meja atau leges per putusan. Apakah ini yang dimaksud dengan legalisasi tanda tangan yang sebelumnya? Kemudian dalam pemungutan ini, apakah dia per putusan, artinya per eksemplar, misalnya nomor 1 PDTG 2019. Kemudian dia akan mengkopi 10 eksemplar. Apakah yang dihitung PNBP itu per eksemplar atau per nomor perkara tersebut? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada PNBP penyerahan akta di kepanitraan. Kalau di tempat kita biasanya akta cerai. Nah, apakah akta cerai ini kan ada dua, ada untuk penggugat, ada untuk tergugat. Nah, yang jadi permasalahan sekarang bukan permasalahan, perbedaan pendapat. Apakah PNBP yang sudah dibayar oleh penggugat kemudian waktu tergugat mengambil akta cerai dibayar lagi. Karena pada dasarnya ini satu akta. Karena dia satu nomor Satu nomor, begitu juga nomor seri satu nomor. Jadi kewajibannya kan sudah dibayar oleh penggugat. Nah, kalau yang tergugat dia kan cuma mengikuti dari kemauan penggugat tersebut. Demikian, hanya 2 pertanyaan, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Untuk yang ketiga kami persilakan. Ya, ini duluan Bapak dari Luxmawe, Pak Surya dari Luxmawe. Ya. Semoga pertanyaannya yang tidak senada, Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nama saya Surya Dharma, SAG MH, Panitra Mahkamah Syariah Luxmawe. Kami ingin menanyakan, di aplikasi Simari MS Luxmawe itu PNBP sudah dilakukan penyetoran. Tapi kenapa di Simari masih ada keterangan pendapatan belum di-store? Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dilanjutkan dengan dari Blang Kejeren. Nama saya Urijal dari Mahkamah Syariah Blang Kejeren. Saya ingin bertanya sedikit tentang izin penggunaan PNBP. Tadi dari penjelasan Ibu narasumber bahwa yang bisa dikelola sendiri oleh penyetor PNBP yaitu PNBP fungsional. Yang ingin saya tanyakan, apakah izin penggunaan pengelolaan PNBP fungsional ini langsung kepada penyetor PNBP atau dikelola oleh Mahkamah Agung baru nanti dibayarkan atau distorkan oleh pengelola PNBP itu sendiri? Itu yang pertanyaan pertama. Yang kedua, tentang biaya panggilan pertama melalui EKOT. Kita kan di pendaftaran perkara EKOT, kita kan memanggil pihak penggugat
penggugat itu kan tidak menyetor biaya perkara panggilan untuk penggugat. Kalau untuk tergugat jelas ada. Untuk penggugat, apakah kita juga perlu menyetor PNBP biaya panggilan tersebut? Barangkali itu saja yang pertanyaan dari kami. Kami akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk yang kelima kami persilakan satu orang lagi. Maaf Pak, duluan. Jadi kami persilakan Pak dari Subulus Salam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Arisman, Panitra Mahkamah Syariah Kota Subulus Salam. Secara singkat yang saya pertanyakan ada dua. Yang pertama, bukan pertanyaan, barangkali solusi. Saya mendengar tadi keterangan dari pemateri bahwa PNBP itu di-store setiap hari. Tapi dalam kenyataan agak menyulitkan. Karena petugas-petugas mungkin banyak yang rangkap-rangkap pekerjaan, sehingga mereka menyetor seperti yang Ibu bilang tadi, ada yang bulanan, paling cepat mingguan. Apakah selain yang cara setiap hari ini karena menyulitkan petugas? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, isi mungkin Mahkamah Syariah tidak sama antara satu dengan yang lain. Apakah bisa diangkat ya menjadi petugas bendahara PNBP atau kasir, kemudian pengelola biaya proses dari honorer atau non honorer? Terima kasih. Dari honorer, non honorer PNS maksudnya Pak? Bukan. Non pegawai. Tidak ada honor sama sekali, ya. Mungkin tenaga bakti maksudnya. ya. Tenaga bakti. Ya. Sudah selesai Bapak? Ibu narasumber yang kami muliakan, ini ada 5 orang penanya. Kami persilakan kepada Ibu untuk menanggapi dan memberi penjelasan kepada teman-teman kami. Kami persilakan Bu. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu-ibu yang hadir di Zoom pagi hari ini. Yang pertama dari MS Blang PD ya. Pertanyaannya adalah tentang perkara jinayah, ya kan? Salinan putusan itu mengapa tidak, apakah tidak dipungut atau dipungut gitu ya? Seperti itu ya Bapak ya? Betul ya Pak pertanyaannya? Jadi Bapak Ibu, memang betul untuk PNBP ini memang dikhususkan, PNBP Mahkamah Agung ya, khususnya adalah untuk perkara perdata Bapak Ibu. Dan kebetulan di MS Aceh spesial ini ada perkara pidananya. Tapi untuk perdata atau perdatanya juga ada, untuk pidananya juga ada, yaitu jinayah. Namun yang dipungut adalah PNBP yang terkait perdata Bapak. Karena ini memang sudah ketentuan dari Mahkamah Agung. Ketika kami menyusun PP tarif, itu kami ditanya, ini apakah untuk perkara apa? Gitu. Dari awal adanya PP tarif Mahkamah Agung, yaitu PP nomor 53 tahun 2008 itu sudah ditetapkan bahwa yang dipungut adalah PNBP terkait perkara perdata. Sama juga dengan PNBP yang ada di peradilan umum Bapak. PNBP di peradilan umum ada perkara pidananya. Itu tidak ditarik PNBP-nya Bapak. Kenapa?
karena ada di dipanya. Ada di dipa 03 misalnya di 03-nya Bapak. Nah, saya enggak tahu kenapa di MS Aceh apakah sudah mengajukan misalnya terkait dengan perkara jinayah ini di dipa masing-masing atau tidak untuk yang dipa teknisnya ya Bapak. Jadi intinya tidak ada perkara atau PNBP yang terkait dengan perkara jinayah atau perkara pidana ini yang dipungut. Itu Bapak. Kemudian yang dari, jelas Pak? Jelas Pak, dari Blang PD? Jelas Bu, dilanjutkan. Baik. Kemudian dari Panitra Takengon. Untuk pertanyaannya adalah uang meja ini kira-kira sama nggak sih dengan legalisasi tanda tangan gitu ya? Ya Bu. Jadi legalisasi tanda tangan ini adalah melegalisir Pak. Dulu kita ada legalisir, ketika Bapak melegalisir ini selalu dikenakan biaya ya, ditarik PNBP-nya. Sebelum ada PP nomor 5. Tapi setelah ada Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan oleh Bapak Jokowi ini tidak diperkenankan untuk legalisir tanda tangan itu tidak diperkenankan untuk dipungut biaya. Jadi Mahkamah Agung secara normatif PP ini di bawah undang-undang Pak, sehingga kami harus patuh dengan undang-undang yang ada di atasnya, regulasi yang ada di atasnya. Maka untuk yang namanya legalisasi tanda tangan itu tidak kami pungut. Namun untuk uang meja atau leges ini beda dengan legalisasi tanda tangan Pak. Jadi kalau kami meminta petunjuk dari almarhum Bapak Acak Sonjaya waktu itu bahwa ini tetap dimintakan yang namanya uang Ibu, meja. kita fokus atau dulu Bu leges. ya dengan jawaban ini. Maaf Ibu, Ya, para ini, peserta supaya fokus ya. ya. Jadi Bapak Ibu, uang meja ini tetap harus dimintakan. Kenapa? Karena ini akan diminta ketika bersamaan dengan permintaan salinan putusan. Ketika ada permintaan salinan putusan, yang kedua, ketiga, dan seterusnya, itu ditambahkan dengan uang meja atau uang leges. Nah, kita lihat juga di situ satuannya adalah per putusan atau per penetapan Bapak. Itu. Yang kedua yaitu AC atau akte cerai. Akte cerai ini ketika sudah dibayarkan oleh penggugat ya Pak ya. Coba Mas dibuka ininya yang tarifnya. Ya, agama tingkat pertama. Yang ini yang bukan agama, ya, yang kepanitraan lainnya. Nah, di sini Bapak Ibu, kita lihat penerbitan atau penyerahan akte cerai yang dibuat kepanitraan. Di sini ditulis satuannya per akta. Nah, jadi apakah, saya nggak tahu nih, apakah setiap setiap penggugat atau tergugat itu mendapatkan masing-masing akta, walaupun perkaranya sama, gitu Pak. Jadi artinya kita lihat di satuannya ya Bapak Ibu. Ketika kita lihat satuannya itu perkara, maka itu harus per perkara, surat per surat, atau per akta, per lembar ya per lembar Bapak Ibu.
seperti tadi uang meja atau leges, ya kita hanya memberikan kepada atau membebankan PNBP-nya kepada penggugat yang kedua kalinya dan juga tergugat dan yang lain-lain ketika sudah ada putusan atau penetapan gitu. Ketika sudah ada putusan, maka ini akan dimintakan yang namanya uang meja bersama dengan salinannya Bapak Ibu. Seperti itu. Paham ya Bapak Ibu? Untuk yang ketiga, dari Loksemawe, aplikasi Simari, Ibu, mohon ini dari Takengon belum jelas katanya Bu. Dari Takengon masalah apakah untuk tergugat atau penggugat, ini kan satu akta, apakah dua-duanya dipungut biaya PNBP, itu pertanyaannya Bu. Ya, kalau di situ, kalau kita lihat di situ per akta ya Pak ya, bukan kalau misalnya saya mau tanya dulu dengan Bapak, apakah akta cerai itu satu akta atau ketika permintaan dari penggugat dan tergugat aktanya berbeda Pak? Begini Bu, dia kan itu akta cerai itu kan dia 3 lembar Bu. Ya. Jadi nomornya itu kan 3 lembar. Yang 1 lembar itu diserahkan kepada janda. Ya. Yang 1 lembar lagi diserahkan kepada duda. Ya. Yang 1 lagi tinggal untuk kita, untuk arsip. Jadi nomor akta cerai itu sama, 3 lembar itu kan sama. Kemudian nomor serinya juga sama. Ya. Kalau menurut saya berpendapat itu 1. Kenapa? Karena yang tergugat dia kan ikut aja dia. Dia berhak menerima setelah digugat dia berhak menerima. Nah, itu. Jadi jelas ya Pak. Artinya kalau memang itu akta cerai itu per akta berarti kan 1 nomor ya Pak. Ya. Berarti hanya penggugatnya saja kan sudah dibayar oleh penggugat. Berarti ketika akta cerai yang diminta oleh tergugat ya mungkin tidak perlu lagi dimintakan PNBP Pak. Seperti itu. Kita lihat satuannya ya Pak, satuan di PP tarifnya. Kalau dia per putusan atau per lembar atau per ini, nah kita akan sesuaikan dengan yang keluarannya tadi Pak, gitu. Jadi silahkan Ibu, yang uang leges tadi. Iya Pak. Saya berikan contoh kasus saja supaya lebih paham kita Bu ya. Seorang pengguna di peradilan pihak membawa fotokopi salinan putusan tahun 2018. Itu mereka minta supaya salinan tersebut istilahnya dilegalisasi, istilahnya salinan putusan ini telah disesuaikan dengan aslinya. Dia bawa 10 ek, satu perkara itu 10 ek. Nah, apakah ini tidak sama dengan legalisasi tanda tangan yang tadi? Dengan antara ini kan legalisasi tanda tangan dengan uang leges ini kan hampir dekat-dekat ya. Nah, uang meja tidak sama Pak, tidak sama Pak. Jadi tidak sama. Kalau ini yang tadi yang namanya legalisasi tanda tangan, jadi melegalisir Pak. Melegalisir itu karena sesuai dengan undang-undang tadi, kami dulu pernah diberi rapat dengan RB ya, rapat mentan RB Pak, yang mensosialisasikan tentang Undang-Undang Nomor 30 tadi, bahwa Mahkamah Agung ini ada legalisasi tanda tangan. Jadi tidak boleh digunakan. Kenapa? Ini akan memacu korupsi katanya, dia bilang gitu Pak. Seperti misalnya kayak di kelurahan gitu Pak, kita minta legalisir aja harus bayar sekian, padahal nggak ada upaya kita, hanya kita duduk stempel tanda tangan sudah gitu.
Jadi itu dianggapnya tidak tidak diperkenankan lah oleh undang-undang, makanya terbit undang-undang tadi nomor 30 tentang administrasi pemerintahan tadi, Pak. Nah, sehingga yang legalisasi tanda tangan tadi kan orang minta membawa fotokopi ya, Pak. Fotokopi untuk disamakan atau sesuai dengan aslinya gitu, Pak. Itu yang namanya legalisasi tanda tangan, Pak. Tapi kalau uang leges ini, uang meja ini upah panitra, Pak, sebetulnya. Jadi ini beda dengan legalisasi tanda tangan, Pak. Jadi ini adalah permintaan putusan salinan ya yang disertakan uang ini, Pak, ada uang mejanya tadi. Jadi harus ada uang meja ketika, jadi untuk yang pertama kali si P itu kan membayar, Pak, membayar uang panjar. Ketika ada putusan, dia akan diberikan salinan putusannya tanpa uang leges tadi. Ketika ada permohonan kedua, ketiga, dan seterusnya, maka yang tadi salinan putusan ditambah lagi yang per lembar, misalnya 10 lembar salinan putusannya, Pak. 10 lembar kali 500 ditambah 10.000, Pak, uang meja tadi. Harusnya seperti itu. Baik itu kepada P yang kedua atau T dan seterusnya, dan atau yang lain-lain yang minta untuk diberikan salinan putusan atau penetapan tadi, Pak, ditambahkan dengan uang meja ini. Itu. Nah, bagaimana kalau yang diminta bukan salinan putusan atau penetapan? Itu tidak perlu ditambahkan dengan uang meja. Jadi yang hanya ditambahkan uang meja adalah salinan atau salinan putusan atau penetapan, Pak. Bu, ya, Pak. Begini, Bu, ini kan ini hampir sama sebenarnya, semua kita ini panitera ini masih kurang jelas karena ini kan yang paling sering kita alami di pengadilan ya masalah ini, Bu. Jadi saya ingin tegaskan begini, Bu. Suatu perkara sudah putus, terus para pihak akan mengambil salinan putusan. Yang pertama, itu dipungut tidak biayanya? Yang pertama tidak untuk P-nya, Pak. Berarti yang pertama begitu perkara putus, para pihak baik penggugat atau tergugat mengambil salinan. Yang tergugat tetap, Pak, tetap karena yang bayar ini hanya P-nya aja. Berarti untuk pengambilan salinan putusan yang pertama kali oleh penggugat tidak dipungut biaya yang 500 per lembar itu, Bu? Ya. Juga tanpa ada biaya uang meja? Ya. Ya, berarti kalau dia mengambil untuk yang kedua kali baru dipungut. Harus membayar uang meja, tidak dihitung per lembar, Bu, ya? Di per lembarnya juga, Pak. Per lembarnya per lembar juga dibayar uang leges juga. Tambah uang leges juga. Ya. Oke, terima kasih, Bu. Nah, berarti kebalikan yang kita ambil sekarang, Bu. Jadi mohon maaf, mungkin untuk tahun 2022 itu menurun biaya PNBP-nya. Nah, bukan menurun karena kan tidak ada sektor yang kalau dulu kan kita ambil yang pertama kita ambil biaya PNBP-nya. Begitu mengambil salinan putusan kita ambil 500 per lembar. Nah, berarti kalau mulai hari ini kan kita nggak ambil lagi yang pertama. Pak, mohon maaf Pak Panitra. Jadi nanti tolong dibaca lagi SKKMA nomor 57-nya ya, Pak, dipahami betul supaya jangan sampai nanti oh ya ini kenapa sih gitu. Seharusnya memang dari Juklak ini ada juknis dari Dirjen. Mungkin Dirjen sepertinya sudah membuat juknis dan juga sudah memberikan kepada Bapak Ibu di MS Aceh. Nah, silahkan disesuaikan, Pak. Seperti itu, karena PNBP ini boleh dipungut jika ada dasar hukumnya, Pak. Boleh disetorkan jika ada dasar hukumnya. Apalagi akan menggunakan, harus ada dasar hukumnya, Pak.
Jadi kalau misalnya tidak ada dasar hukumnya kita memungut dan menyetor, itu juga menjadi kesalahan. Dan itu akan menjadi temuan BPK, Pak. Makanya saya minta kepada Bapak Ibu yang ada di Zoom meeting ini, silahkan membaca lagi PP dan juga SK-KMA-nya. Juklaknya, mungkin juga ada juknis dari Dirjen. Silahkan. Seperti itu, Pak. Baik, Ibu, kita lanjutkan karena mengingat waktu, kita lanjutkan dengan pertanyaan ketiga dari Panitra MS Lok Semawe, Ibu. Ya, baik. Dari Lok Semawe, Bapak Sudarma ya? Aplikasi Surya Dharma, Ibu, aplikasi Simari PMBP yang sudah diinput. Tapi masih masih merah gitu, Bu. Ya. Masih merah. Jadi Bapak Ibu, setelah ada penginputan untuk penerimaan, itu Bapak Ibu ketika sudah disetor ke kas negara, itu ada namanya kode NTPN, nomor transaksi penerimaan negara, yang harus diinput lagi di Simarinya Bapak Ibu. Jadi jangan cuma, oh ya ketika sebelum menyetor, Bapak Ibu ngisi, kemudian tidak diisi lagi ketika sudah ada NTPN-nya. Itu pasti Bapak Ibu akan tetap merah, gitu. Seolah-olah tidak disetorkan, karena kode NTPN ini adalah kode bahwa Bapak Ibu sudah menyetor ke kas negara, uangnya sudah sampai gitu. Termasuk juga misalnya tidak diterima dengan cash, misalnya dipotong gaji, itu kode SP2D ya, kode SP2D itu sudah harus diinput juga. Kode SPM ini kan kalau sebelum kita dapat SP2D itu kan mengajukan SPM dulu ya Bapak Ibu. Kode SPM ini tidak menunjukkan bahwa kita sudah bayar atau sudah setor gitu, atau uangnya itu sudah masuk negara. Tapi kalau sudah ada SP2D-nya, maka itu adalah kode bahwa Bapak Ibu sudah menyetor ke kas negara melalui KPPN. Tapi kalau tidak, kalau melalui simponi atau secara cash ke bayarnya ke bank, atau melalui apakah itu melalui ATM, e-banking atau mesin edisi, ya nanti ada nomor NTPN-nya Bapak Ibu. Nah, bagaimana kalau pakai e-banking, mesin edisi atau ATM? Kita kan biasanya hanya kertas kecil gitu ya. Kalau pakai ATM atau mesin edisi hanya selembar kertas kecil. Caranya adalah kita buka lagi simponinya, kita buka dari code-nya di situ, kita panggil, kita print out lagi, di situ sudah ditulis terbayar, tanggal berapa, sudah dibayar melalui apa. Gitu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir bahwa PNBP ini tidak sampai atau tidak disetor gitu, karena ada nomor NTPN-nya juga di situ. Ketika kita print out lagi sudah dibayar dengan nomor NTPN sekian, tanggal berapa, jam berapa, melalui apa, itu sudah ada di situ Bapak Ibu. Dan itu adalah bukti bahwa atau dokumen sumber yang bendahara penerimaan harus simpan sebagai bukti bahwa Satker sudah menyetorkan. Seperti itu. Jadi kesalahannya mungkin karena tidak diinput di nomor NTPN-nya atau SP2D-nya. Jadi di menu penyetoran itu ketika kita buka, nah nanti ada untuk menginput nomor NTPN yang sudah Bapak Ibu setorkan, gitu Bapak Ibu. Kemudian yang keempat dari Blankejaran yaitu penggunaan PNBP ya Bapak. Ini apakah izin penggunaan PNBP dikelola oleh Satker atau MA? Nah Bapak Ibu, tadi saya sudah menjelaskan bahwa PNBP ini dikelola secara terpusat.
Artinya bahwa PNBP yang Bapak Ibu setorkan itu nanti yang tetap yang melaksanakan Bapak Ibu Satker, cuma yang mengatur adalah dari pusat. Dari pusat di mana? Karena ini masuknya ke DIPA teknis, DIPA 04, maka itu yang membuat membagi-bagikan kuenya istilahnya itu adalah dari dirjen Bapak Ibu masing-masing. Jadi dari dirjen Badilak gitu. Misalnya tahun ini PT atau MS Aceh mendapatkan pagu sebesar berapa? Ini untuk kegiatan apa? Bintek misalnya, Bintek ini berapa nilainya? Nah, itulah yang harus dikelola atau cara pertanggungjawabannya sama dengan rupiah murni. Namun untuk pencairannya tidak sama dengan rupiah murni Bapak Ibu. Kalau rupiah murni di DIPA ini sudah ada uangnya. Rupiah murni itu uangnya sudah ada. Kalau di PNBP, uang dana dari PNBP ini kita nunggu setoran dari Bapak Ibu di tahun berjalan. Katakanlah kita menggunakan untuk tahun 2021. Berarti kita akan mencairkan sejumlah uang berapa setoran yang didapat di 2021 ini gitu. Yang bisa kita cairkan di masing-masing dirjen sesuai dengan target yang sudah ditetapkan tentunya. Maksimal pencairannya seperti itu Bapak Ibu. Jadi mungkin Bapak Ibu kemarin ada dari KPPN atau tidak, Ibu moderator? Kemarin dari KPPN ada yang... Ibu, izin Ibu, kami melaporkan bahwa materi dari KPPN nanti setelah materi ini Ibu. Oh baik, jadi nanti tolong tanyakan bagaimana cara maksimal pencairan ya Bapak Ibu. Mungkin KPPN lebih paham dan bagaimana mekanismenya seperti itu Bapak Ibu. Kalau terpusat ya, jadi nanti mungkin dari KPPN yang akan menjelaskan Bapak Ibu seperti itu. Kemudian panggilan pertama melalui IKOT ya Bapak Ibu ya. Tadi untuk penggugat dan tergugat. Nah, Bapak Ibu di PP ataupun di SK KMA itu tidak dijelaskan panggilan PNBP, relas panggilan untuk PNBP apakah itu melalui IKOT atau manual. Jadi artinya harus dipungut. Walaupun itu pakai IKOT ataupun tidak, secara pendaftaran secara manual itu tetap PNBP-nya dipungut Bapak Ibu. Jadi silahkan lihat PP-nya dulu. PP-nya untuk siapa nih? Tergugat, penggugat, termohon, pemohon, pelawan, gitu. Nah, silahkan aja dipungut. Kemudian yang kelima dari Panitra Subuh Salam ya Pak ya. Kemarin saya ke sana ya Pak, kita ketemu ya Pak. Kemudian ini PNBP apakah harus disetor setiap hari? Iya Pak, PNBP harus disetor setiap hari karena kita sesuai dengan PMK maupun SKKMA ini PNBP harus disetor setiap hari. Kenapa setiap hari? Karena PNBP ini adalah merupakan uang negara Pak. Uang negara yang tidak bisa kita simpan. Kalau kita simpan artinya kita dianggap merugikan negara. Harusnya uang itu sudah masuk ke negara tapi tidak disetorkan sehingga itu menjadi apa ya, kayak piutang gitu, piutang bagi negara. Kemudian SDM, oh ya, biaya proses. Oh bendahara penerimaan atau bendahara biaya proses tidak boleh sesuai PMK Pak.
maupun SKKMA itu tidak diperkenankan, bukan dari PNS, Pak. Jadi harus PNS maksimal golongan 2A. Minimal golongan 2A, Pak. Jadi kenapa sih kok bukan kalau bukan PNS atau ASN gitu? Karena ini kan dia mengelola uang negara, Pak, uang gitu ya. Kalau misalnya yang bersangkutan tiba-tiba keluar, siapa yang tanggung jawab? Tapi kalau PNS atau ASN, dia akan dikejar sampai kapanpun, bahkan ke misalnya dia merugikan negara atau membawa kabur uang, misalnya dia akan tetap diminta pertanggungjawabannya sampai dengan ke ahli warisnya juga, Pak. Gitu. Jadi tidak bisa kita mengangkat yang bukan PNS, Pak, untuk bendahara, baik itu bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, atau biaya proses, apalagi itu uang masyarakat ya, Pak, kasir misalnya, itu uang masyarakat yang dititipkan kepada pengadilan. Jangan sampai ini menjadi tanggung jawab, tidak ada tanggung jawabnya nanti di kemudian hari ketika ada kerugian, misalnya seperti itu, Pak. Maka di PMK ataupun di SKKMA itu disebutkan bahwa untuk bendahara penerimaan itu, bendahara pengeluaran dan juga kasir misalnya harus punya sertifikasi juga, dan juga bendahara ya terutama harus bersertifikasi, Pak, karena harus diuji bahwa dia adalah orang yang benar-benar mampu untuk mengelola keuangan negara, seperti itu, Pak. Bagaimana, Pak? Ada bagaimana dari Pak Arisman, sudah memadai dengan penjelasan tadi? Kalau misalnya tenaga honorer, Pak, diperbantukan hanya untuk mencatat, tapi tidak untuk di SK-kan, karena tanggung jawabnya itu tetap dengan diserahkan kepada PNS, Pak, gitu. Terus PNS, Bapak? Dan juga harus yang bersertifikasi ya, Pak. Jadi kalau misalnya belum bersertifikasi, silakan mengikuti sertifikasi yang diadakan oleh KPPN. Biasanya ada yang secara online kok, Pak. Dan kalau misalnya mengikut sertakan, jangan cuma 1 orang, bisa 2 atau 3 orang untuk kaderisasi, Pak. Itu. Mungkin ini Bu Moderator, silahkan. Ibu, sebenarnya kami dari para peserta ini sangat antusias untuk bertanya lebih banyak, tapi karena mengingat waktu juga. Namun begitu, Bu, saya juga minta waktu sedikit yang mewakili tingkat banding. Kami juga ingin mempertanyakan boleh Ibu ya? Dari penjelasan Ibu tadi, bahwa di tingkat banding itu sebenarnya tidak ada lagi kasir, Bu ya. Jadi di sini kalau kami di Aceh, tingkat banding masih ada kasir. Jadi mohon pencerahan Ibu bagaimana penyelesaian uang masuk dari tingkat pertama langsung ke tingkat banding itu. Kalau memang kita tidak ada kasir, apa itu langsung dikelola oleh bendahara biaya proses, Bu? Yang pertama itu mohon pencerahan. Yang kedua juga Ibu tadi memberi penjelasan, kalau tidak salah saya, bila ada nilai-nilai yang berbeda harus segera diberitahukan kepada bendahara. Ini juga mohon penjelasan, Bu, bagaimana solusi apabila tingkat banding ada yang berbeda nilainya di keuangan biaya perkara itu, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, Ibu Moderator. Jadi saya baru tahu ini kalau di tingkat banding ada kasir. Karena yang setahu saya
di tingkat banding di seluruh Indonesia rata-rata itu namanya biaya proses gitu ya, bendahara biaya proses. Kenapa langsung itu dituangkan ke dalam SKKMA? Karena kami juga ketika menyusun, ini bukan kami dari Biro Keuangan yang menyusun, tapi bersama-sama dengan para panitra yang ada di sewilayah DKI Jakarta, termasuk juga tingkat banding, baik itu peradilan umum, peradilan agama, maupun peradilan tun, bahwa di tingkat banding itu tidak ada namanya kasir, yang ada adalah bendahara biaya proses, termasuk juga di di Mahkamah Agung. Tidak ada kasir. Jadi kalau misalnya dari tingkat pertama biasanya langsung dikelola oleh bendahara biaya proses tadi, bukan kasir. Karena kasir adanya di tingkat pertama saja gitu. Tapi di tingkat pertama tidak ada biaya proses. Kemudian tadi yang kedua apa ya, Bu? Dua, bila ada selisih, Bu. Oh gitu. Ya. Jadi Bapak Ibu, karena ini melalui tadi ada rekonsiliasi internal ya Bu. Ya. Terkadang kenapa harus ada rekonsiliasi internal itu untuk menyamakan data di internal Satker tadi. Katakanlah, oh iya kita lihat ada selisih atau ada akun-akun yang kalau kata orang Jawa nyeleneh apa ya, kalau bahasa Acehnya saya nggak tahu, apa yang tidak lazim gitu Bu, tidak lazim, misalnya oh ini sebetulnya bukan punyanya Mahkamah Agung atau akun Mahkamah Agung, tapi digunakan oleh Satker gitu. Apakah dia salah ngeklik pada saat penyetoran ataupun juga misalnya pada saat oh seharusnya misalnya dia setor 10.000, ternyata dia setor 20.000 misalnya. Oh yang 10.000-nya ini harusnya masuk ke akun mana gitu. Nah itu tolong ketika di tingkat banding merasa ada yang aneh Bu, silakan konfirmasi kepada tingkat pertamanya. Ini apa sih gitu. Ditanyakan kepada tingkat pertama Bu, supaya apa? Supaya jelas, oh ini terkait dengan ini atau ada kesalahan gitu. Jika ada kesalahan misalnya akun atau unit organisasi, harusnya itu masuk di 01 misalnya atau 04. Nah, itu segera bisa diklarifikasi dan bisa dilakukan ralat ke KPPN setempat Bu. Seperti misalnya gini Bu, di Satker mungkin ada yang sewa kantin misalnya, ada kantin yang harusnya ada sewanya nih, ya Bu ya. Harusnya ada sewanya. Nah, tolong itu juga dilihat di tingkat banding, apakah sewanya ini sudah sesuai dengan aturan-aturan yang ada di Mahkamah Agung atau belum. Apakah sudah ada penetapan dari Sekma, ataukah sudah ada penetapan dari KPKLN terkait berapa tarif sewanya, seperti itu. Nah, harusnya tingkat pertama itu juga menyurati ke tingkat bandingnya, memberitahu bahwa di sini ada luas tanah sekian digunakan oleh pihak untuk kantin misalnya. Jadi silakan Bapak Ibu atau yang di tingkat banding untuk memberikan petunjuk bahwa ini harus ada setelah ada penetapan dari KPKLN juga harus ada penetapan dari Sekma, seperti itu. Jadi tidak bisa langsung main pakai aja karena ini BMN, barang milik negara. Jadi harus ada aturan-aturannya seperti itu. Karena di sini rata-rata Pak Panitra ya,
saya nggak bisa jelaskan secara teknis, Pak. Mohon maaf. Jadi nanti malah membingungkan untuk terkait dengan sewa gitu. Mungkin kalau misalnya suatu hari mengundang sekretaris, operator Saiba, Bapak Ibu, mungkin nanti kita akan membahas yang terkait dengan sewa dibayar di muka, piutang dan sebagainya seperti itu. Piutang PNBP. Ada lagi yang ditanyakan, silakan Bu. Ibu narasumber yang kami muliakan, sebenarnya masih banyak yang hal ingin kami pertanyakan karena mengingat waktu jualah yang memisahkan kita. Kita sudah habis waktu, Bu. Mungkin ada yang kesempatan ataupun kami bisa juga melalui udara bertanya kepada Ibu. Mohon Ibu Silakan. bisa berkenan. Ibu, karena mengingat waktu kami sudah harus mengikuti materi dengan KPKN. Kami atas nama panitia dan juga seluruh peserta mengucapkan terima kasih pada Ibu narasumber yang telah mentransfer ilmu kepada kami yang sangat bermanfaat di pagi yang berbahagia ini. Kami tidak dapat membalas jasa Ibu, hanya kepada Allah kami serahkan. Semoga dedikasi Ibu pada pagi yang berbahagia ini menjadi ilmu yang tafa'un bih atau ilmu yang bermanfaat dan menjadi investasi amal Ibu di yaumil akhir nanti. Amin. Kami mengucapkan terima kasih pada Ibu. Mudah-mudahan di lain waktu dan gelombang yang berbeda kita akan berjumpa kembali. Ibu, selamat kembali bertugas dan kami juga akan melanjutkan dengan materi yang lain. Terima kasih banyak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu moderator dan seluruh peserta. Selamat bertugas, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk satker masing-masing. Terima kasih. Saya izin live. Terima kasih sama-sama Ibu.